Kemanapun nanti Demokrat pergi, entah itu perginya ke Ganjar atau perginya ke Pak Prabowo, itu sangat signifikan menaikkan elektabilitas gitu. Oleh karena itu sebelum Gerindra melamarnya dilamar terlebih dahulu oleh PDI Perjuangan. Tapi apakah seserius itu akan menempatkan AHY sebagai calon wakil presiden? Saya kira tidak. Kalau dibuat rankingnya nih, mungkin AHY itu ranking kelima di dalam koalisi ini gitu. Tapi itu pun sangat menguntungkan bagi AHY dan Demokrat dalam analisa saya kalau kemudian tidak ada kejelasan di koalisi perubahan ini gitu. Dipersembahkan oleh kembali di kontroversi pemirsa, Bang Rey, jadi PDI Perjuangan itu memasukkan cukup banyak nama. Cawapresnya, calon cawapresnya Ganjar. Termasuk 3 ketua umum. Itu adalah keseriusan PDI Perjuangan mempertimbangkan mereka atau hanya kegenikan politik demi insentif politik? Saya kira untuk wakil presiden bagi Ganjar itu penentunya bukan PDI Perjuangan. Tapi partai-partai pendukung pendukung Ganjar yang lain di luar PDI Perjuangan, karena PDI kan udah penjatah calon presiden, cukup dong, jangan semua diambil juga kan kira-kira gitu. Dan yang paling penting itu adalah soal peran Pak Jokowi untuk menentukan siapa calon wakil presiden. Ada peran Pak Jokowi di situ? Ada peran Pak Jokowi? Kalau kita buat persentase, istilah saya itu Pak Jokowi 50%, partai pendukung 40%, PDI Perjuangan kebagian 10% gitu. Jadi ya artinya sangat tergantung pada kemana arah telunjuknya Pak Jokowi ini untuk nunjuk siapa wakil presiden gitu. Maka penyebutan AHY itu lebih karena respon PDI Perjuangan ketika melihat Partai Demokrat kelihatan mulai gamang untuk tetap bersama dengan perubahan atau tidak gitu. Jadi itu langsung direspon oleh PDI Perjuangan untuk 2 tujuan. Tujuan pertama tentu saja ya, monggo silakan bergabung dengan kami. Kalau nanti misalnya kegamangan itu pada puncaknya gitu ya, kita welcome. Kalau soal siapa wakil presiden ya kita bisa diskusikan bersama kan kira-kira gitu. Tapi hal yang sama untuk mengatakan agar jangan sampai Partai Demokrat pindah ke Gerindra, gitu, koalisi Gerindra maupun PKB gitu. Sebab kemanapun nanti Demokrat pergi, entah itu perginya ke Ganjar atau perginya ke Pak Prabowo, itu sangat signifikan menaikkan elektabilitas gitu. Oleh karena itu sebelum Gerindra melamarnya dilamar terlebih dahulu oleh PDI Perjuangan. Tapi apakah seserius itu akan menempatkan AHY sebagai calon wakil presiden? Saya kira tidak. Kalau dibuat rankingnya nih, mungkin AHY itu ranking kelima di dalam koalisi ini gitu. Tapi itu pun sangat menguntungkan bagi AHY dan Demokrat dalam analisa saya kalau kemudian tidak ada kejelasan di koalisi perubahan ini gitu. Sebab kalau Demokrat tidak mendapatkan posisi wakil presiden di koalisi perubahan itu ibarat pepatah kita udah jatuh di timpa tangga kan kira-kira gitu ya. Sudah nggak dapat wakil presiden, potensi menangnya juga kelihatan masih jauh gitu. Nah oleh karena itu ya harus minggat ke tempat lain. Yaitu tempat lain itu yang memiliki potensi untuk menang, setidaknya Demokrat bisa negosiasi 2 atau 3 anggota kabinet. Ini bisa menjadi peluang Demokrat untuk menaikkan daya tawarnya gitu ya? Iya, karena jelas-jelas menurut saya kalau bukan wakil presiden, satu-satunya target yang diharapkan oleh AHY itu adalah 2029. Tapi kalau AHY ada 2 hal nih yang disentil oleh Bang Rey. Satu menyentil PDI Perjuangan, satunya menyentil Demokrat. Saya ke PDI Perjuangan dulu. Tadi Bang Rey mengatakan bahwa kalau urusan cawapres, sahamnya itu 50% di Pak Jokowi, 40% di partai pendukung, 10% baru PDI Perjuangan. Setuju gak? Jadi kalau di mekanisme di PDI Perjuangan itu kan kami punya mekanisme organisasi sendirilah. Nah kemudian ada partai-partai yang kemarin ya juga bergabung untuk mendukung Mas Ganjar Pranowo. Nah tentu kan nanti akan dikomunikasikan dan didialogkan antara pimpinan partai politik tentunya. Bahwa nanti akan mendengar masukan, saran, pastilah. Apalagi umpama dari Pak Jokowi, beliau juga selain presiden yang masih menjabat hari ini, beliau juga adalah kader partai yang pasti juga dimintain pendapat, nanti masukan kira-kira seperti itu. Jadi, tapi bukannya Bu Mega pernah bilang, cawapres juga terserah saya? Iya.
Artinya kan kalau dalam konteks PDI Perjuangan kan beliau itu prerogatif beliau calon Jadi nggak benar tuh 50%-nya Pak Jokowi, Tidak dalam konteks koalisi. Kalau persen-persennya Kalau tadi konteks itu koalisi itu 10% aja. kalau persentasinya tadi itu enggak lah. Enggak Jadi begitu. kalau di PDI Perjuangan tuh capres cawapres itu ya internal PDI ya, itu prerogatif Ibu Ketua Umum. Oke, sebelum ke Mas Zaky ya soal kegambangan Demokrat, saya ke Mas Hanta dulu. Mas Hanta, sebetulnya kalau dilihat secara peluang dan hitung-hitungan realistis, mungkin tidak Ganjar dengan AHY atau Ganjar dengan Gus Imin? Kalau Ganjar dan AHY mungkin. Kalau dari 10 cawapres, saya melihat probabilitasnya di nomor 10. Paling kecil. Jadi kalau bicara ini ya? Kalau bicara kemungkinan ada 3. Satu, ini bisa dibaca bagian dari menyiapkan koalisi serius. Koalisi serius itu artinya bahwa PD Perjuangan dan Demokrat akan bersatu di Pilpres putaran pertama dengan atau tanpa AHY jadi cawapres, apalagi cawapresnya AHY. Nah, untuk kemungkinan pertama ini saya meletakkan probabilitasnya untuk mengganti kata tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, saya mengatakannya hampir mustahil. Itu belum ada tanda. Mohon maaf saya mengatakan itu. Yang kedua, kemungkinannya yang hampir bisa mustahil AHY menjadi cawapres Ganjar ya. Oke, Ganjar. itu satu. Yang kedua, kemungkinan untuk prakondisi. Kalau kemudian Pilpres berlangsung dalam 2 putaran, maka PD Perjuangan maupun Demokrat perlu membangun komunikasi untuk bekerja sama atau berkoalisi di putaran kedua. Itu agak besar peluangnya, ada sedikit. Nah, yang ketiga, saya melihat ini yang paling besar, kemudian ketiga, kedua-duanya tidak terus serius untuk membangun koalisi, tetapi kedua-duanya punya strategi yang sebenarnya ini kalau bahasanya metode kegenitan tadi, saling menguntungkan kedua-duanya. Saya bicara dari PD Perjuangan. PDIP dengan begini positif dalam persepsi publik. Bukan sekedar kita membaca bahwa PD Perjuangan membutuhkan kawan koalisi baru tambahan selain P3, tapi jauh lebih penting itu kesannya positif. Selama ini kan dianggap PD Perjuangan kaku, agak eksklusif. Sekarang lebih inklusif, terbuka. Bahkan dia bisa berkomunikasi yang lebih ekstrim dengan Demokrat. Itu positif. Yang kedua, positifnya buat Demokrat apa? Nanti sebelum Demokrat ya ada 3. Yang kedua, bagi PD Perjuangan juga saya melihat ada hitung-hitungan politik. Kalau bisa Pilpres berlangsung dalam 1 putaran, mungkin hitung-hitungannya Pak Mas Hinton, ada kemungkinan kalau berlangsung dalam 2 putaran, Mas Ganjar tidak aman. Nah, karena itu diupayakan menang dalam 1 putaran. Dan tentu dengan 1 putaran artinya cukup 2 pasangan. Itu lebih aman buat Mas Ganjar. Jadi itu juga bagian dari strategi. Sehingga ada langkah ekstrim mengajak lawan politik. Dan kata lain ada potensi, ada blok atau poros ketiga gagal maju. Yang ketiga, ini bisa jadi yang saya katakan tadi, PD Perjuangan juga menyiapkan prakondisi kalau ternyata berlangsung 2 putaran. Supaya Partai Demokrat tidak diambil oleh Prabowo, maka perlu komunikasi. Dari sisi Partai Demokrat jelas keuntungan politiknya Partai Demokrat akan dan Mas AHY posisi tawar politiknya semakin tinggi. Kalau posisi tawar politiknya semakin tinggi, maka daya tawar politiknya makin tinggi, rumusnya maka daya tekan politiknya ke internal koalisi juga semakin kuat. Ke luar saja diperhitungkan sebagai cawapres, masa AHY di dalam tidak diperhitungkan. Jadi ada 2 kemungkinan nanti yang kejadian. Satu, koalisi ini akan goyah, Yang kedua, bisa jadi dipercepat deklarasinya. Nah, kalau kejadian dipercepat seperti Mas Andi Arief membuat ada opsi kejadian, maka Mas Herzaki dan Partai Demokrat harus berterima kasih kepada PD Perjuangan Puan Maharani yang mendorong deklarasi lebih cepat. Itu opsi. Tapi kalau AHY jadi cawapres, tidak jadi cawapres, menurut saya opsi Demokrat juga terbatas. Kenapa? Kalau dia tidak menjadi cawapres, maka lebih untung secara elektoral tetap bergabung di koalisi perubahan. Karena irisan pemilihnya berada di sana. Banyak yang harus dikomentari ini. Prabowo, yang terakhir bersama Mas Ganjar. Kalau bersama Mas Ganjar bukan jadi cawapres, maka nanti simpati pemilihnya akan kecewa juga. Saya ingin mengonfirmasi ke Demokrat soal daya tekan tadi, itu yang menarik dari Mas Hanta ya. Benarkah ini juga sekaligus kenapa Demokrat menyambut pertemuan dengan Puan Maharani supaya untuk menekan koalisi internal supaya lebih cepat cawapresnya diumumkan dan cawapresnya adalah Anies? Adalah AHY. Mas Andi Arief pernah sampaikan itu. Sebenarnya nggak ada hubungan gitu. Karena satu hal, kita di internal koalisi perubahan, masalah cawapresnya udah tuntas dan udah final sebenarnya. Di bulan Februari kita sudah tantangan piagam. Ini Mas AHY itu yang menyerahkan kepada Mas Anies. Mas Anies silakan, Anda pilih maunya siapa.
kami sudah menyerahkan mandat ini kepada Anda. Sudah tuntas itu di situ. Jadi kalau bicara mengenai cawapres, bicara mengenai nama sudah selesai. Masa? Jadi tidak ada Itu kan kaitan baru dengan akad, daya tekan. janur kuning belum melengkung, Mas. Kenapa? Karena bagi kami di Koalisi Perubahan ini, kesamaan kami dengan PKS, dengan Nasdem, dengan Mas Anies ini adalah kaitannya dengan masalah semangat perubahan. Ada aspirasi yang kuat dari masyarakat yang menginginkan itu perubahan. Nah, Mas Ahy keliling-keliling nih. Mohon maaf, Demokrat 2020, 2021, 2022, kader dimanapun berada selalu berbicara AHY Capres. Nggak pernah ada itu, mohon maaf, nama lain selain AHY Capres dalam acara apapun. Sehingga ketika kemudian pergulatan lah di dalam itu, lalu kemudian ketemu masyarakat banyak sekali, Mas Ahy memutuskan nggak bisa. Kalau kita mau menang, ya perubahan ini bisa diperjuangkan. Kita harus punya koalisi bersama Nasdem, PKS dengan Anies Baswedan sebagai capres. Jadi demi rakyat, Demokrat memilih bergabung membangun koalisi perubahan dengan PKS, Nasdem sebagai Anies. Andi Arief rasanya. Oke, sudah bisa dipegang ini omongannya ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak kita sambung lagi ya. Kita harus headline news dulu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetap di Kontroversi.